berhenti Mbak. Apalagi lagi Mas kadang kalau lagi tantrum, terus belum lagi ya gitu rebutan sama adiknya di saat kita lagi pusing capek misalnya lagi kerjaan numpuk tiba-tiba wow. Palingan aku kalau ada suami aku, sayang please kamu sama anak-anak dulu ya, aku ke kamar mandi. Sama kan kayak soal parenting juga nih ya gitu, kadang-kadang pola asuh kita dalam satu keluarga aja kadang kakak sama adik aja cara ngasuhnya kan beda gitu ya. Nah kalau Macu nih gimana setelah punya anak dengan pribadi atau karakter yang ya udahlah gitu let it flow aja gitu, cuek, begitu punya anak udah 2 sekarang gitu dan masih ngeband, itu gimana? Kalau masalah parenting, aku sama Firman kita ngompakin dulu nih sebelum kita punya anak, kita udah ngobrol kalau misalnya kita punya anak, kalau bisa apa yang bikin masa lalu kita sebagai anak dulu yang kurang apa sih? Misalnya mungkin suami aku dulu keluarganya orang tua cukup sibuk, aku pun begitu. Terus kalau aku mungkin aku pengen masa kecil aku sebenarnya seperti ini gitu. Jadi kayak apa yang kita tidak dapat di masa kecil kita pengen kasih itu ke anak kita gitu. Dan dulu mungkin aku nggak suka, mungkin dulu orang tua aku misalnya agak keras gitu. Nah sekarang jadi intinya tuh kayak kita ngambil yang baik dari orang tua kita, tapi yang tidak baik dari orang tua kita nggak ambil. Jadi kita putus nih mata rantai yang tidak baik. Jadi kita sebagai orang tua belajar. Jadi anak kita tumbuh kembangnya tuh insya Allah baik. Jadi apalagi sekarang kan namanya bapak-bapak sibuk bekerja gitu kan. Kita tahu kadang sebagai anak kecil kan pengennya main sama orang tua lengkap. Makanya di saat hari libur aku sama Firman suka ngajak anak-anak, ayo kita jalan minimal atau makan atau kita staycation. Minimal tuh ada quality time yang nggak perlu lama-lama, nggak perlu seharian, tapi kayak misalnya 2 jam, tapi kita berkualitas gitu loh, kita kumpulnya. Jadi itu sih mungkin hal-hal kecil yang kita biasakan. Kita belajar dari pengalaman masing-masing dulu ya, waktu kecil apa yang kurang ya sekarang dilengkapin gitu. Tapi ya, gitu. Di tengah perjalanan pasti tetap ada dong gitu masalah-masalah soal parenting kan banyak banget nih gitu. Banyak Mbak. Cup. Apalagi kan dua-duanya masih balita ya. Apa sih masalah yang paling sering Macu hadepin gitu sebagai ibu dari 2 balita? Dan gimana ngatasinnya? Umurnya kan nggak beda jauh, jadi sekarang ini lagi sering egois satu sama lain. Misalnya Mas Raja punya mainan, dia nggak mau gimana cara mainannya tuh kayak disentuh adiknya gitu. Oh, berarti gue udah di fase ini nih, fase dimana anak-anak udah punya barangnya masing-masing, dia ngerasa nggak boleh dipinjemin. Itu yang kadang-kadang, duh gimana ya ini, terus yang mama, terus yang mama adek, terus habis itu ada yang adeknya belum bisa ngomong tapi yang nangis gitu. Aduh itu gimana? Ya palingnya sih aku belajar juga, sekarang kan udah banyak buku parenting, banyak komunitas parenting, banyak kayak gini Zoom parenting kan udah banyak mah. Jadi ya sebisa mungkin aku kayak nyari-nyari tahu juga. Dan aku juga baru tahu ternyata ada pentingnya kita nanya ke anak, misalnya kenapa ya anak ini nggak mau minjemin. Terus aku baru tahu ternyata coba posisi anak dibalikin ke kita. Misal ada barang benda yang kita sayang, tiba-tiba ada anak kecil ngambil, misalnya kita punya dompet nih, kan nggak mungkin tiba-tiba ada orang main ambil aja, pasti kita nggak mau kan, karena itu milik kita. Nah mungkin itu yang anak kecil pikirkan, ini barang kesayangannya dia gitu, dia nggak mau. Palingan aku caranya ya, Mas Raja barang yang Mas Raja sayang yang mana gitu, yang ini, berarti yang lain boleh ya adik pinjem, coba Mas Raja pilihin deh barang Mas Raja yang Sakila boleh pinjem yang mana, jadi dia kasih tuh. Nah jadi barang yang dia sayang aku suruh buat simpen gitu. Ya udah Mas Raja simpen di dalam kalau Mas Raja sayang gitu. Jadi aku juga menghargai
barang privasinya dia, hak-haknya dia apa gitu. Jadi nggak yang udahlah kasih aja pinjemin adeknya. Nah itu aku nggak pengen, takutnya nanti dia ngerasa kok hak gue pengen begini kok apa-apa adek kok, aku nggak mau tuh. Aku pengen gimana cara belajar juga sih Mbak. Ya Allah, jadi orang tua itu nggak gampang. Emang harus belajar sih. Tapi kan kadang-kadang teori nggak seindah kenyataan ya. Susah praktekinnya, tapi yang bener-bener deh. Semangat ibu-ibu, bunda-bunda semua semangat. Selalu gitu ya, semangat 45. Nah kan dengan pembawaan Macu yang cuek, yang apa adanya gitu kan, yang kayaknya happy terus, kita jadi penasaran juga nih gitu. Macu nih pernah stres nggak sih gara-gara anak gitu loh? Pernah. Atau cara healingnya tuh gimana, kan kayak sekarang mulai muda tuh lagi stres ngadepin anak-anaknya sekolah di rumah lah gitu. Nah kalau Macu kan anak-anaknya masih balita nih gitu. Pernah nggak sih seorang cowok yang kayaknya di mana-mana happy aja gitu, terus begitu ngadepin? Mungkin aku tipikal orang yang lebih baik orang melihat aku tersenyum daripada menangis. Aku mungkin tipikalnya seperti itu. Jadi kayak gue sedih, udah kalian gak usah tahu gitu. Tapi bukan pencitraan ya? Enggak. Emang dari dulunya. Dari kecil tuh, aku inget waktu SMP kalau aku sedih tuh aku suka nyendiri. Pergi ke pojokan, jadi nggak usah ada yang lihat gitu. Nanti selesai, udah lega, baru deh ketemu keluarga. Nah, terus kalau masalah anak, pasti Mbak, apalagi lagi kadang kalau lagi tantrum, terus belum lagi ya gitu rebutan sama adenya di saat kita lagi pusing capek, misalnya lagi kerjaan numpuk, tiba-tiba wow. Palingan aku kalau ada suami aku, sayang please kamu sama anak-anak dulu ya, aku ke kamar mandi. Ya kalau lagi sedih ya nangis, kalau misalnya kadang ngobrol juga sama suami, meluk ya, atau aku tarik nafas, di satu udah lega baru aku ke anak-anak aku pelukin gitu. Ternyata kan seorang Macu yang tegar bersahaja ini tegar juga bisa nangis juga gitu, ngadepin anak-anak ya sewajarnya, karena aku sewajarnya bunda-bunda. Iya, karena aku pernah menyesal Mbak, keceplosan, marah, ngebentak, dan itu sekali, waduh, itu rasanya patah hati banget, kayak broken heart banget gitu ya. Gue ngapain tadi ya? Ya ampun gitu, jadi kayak nyesel banget. Suami aku juga marah sama aku. Kamu nggak boleh kayak gitu sama anak gitu. Oh kamu mendingan sendiri dulu. Itu yang aku udah, aduh gimana ya ini. Akhirnya namanya anak kecil kan pemaaf ya. Dia juga anak kecil kan tidak pernah mendendam gitu. Jadi pas akhirnya aku juga aku sedih gitu ya. Aduh, kok gue sebagai orang tua ngebentak, takutnya itu akan diinget sampai dia gede nanti. Akhirnya pas malam aku ke kamarnya Mas Raja, waktu itu Raja mau tidur, aku bilang, dia masih sesengguhkan. Akhirnya, Mas Raja maafin Mama ya, Mama tadi jadi kayak monster ya, maaf ya Mama lagi emosi, Mas Raja maafkan gitu. Iya, terus akhirnya dipeluk aku lagi. Oh, so sweet banget. Ikhlas banget ya anak kecil itu. So sweet deh. Runtuhlah ketahanan kita ya. Iya. Kasian. Mukanya tuh langsung, kalau pas aku pernah yang bentak itu, mukanya langsung berubah gitu, kayak matanya itu ya Allah, masih aku inget sampai sekarang, itu merasa bersalah banget aku. Iya. Ngerasain. Apalagi kalau anak-anak udah habis kita marah-marah terus ngeliat mereka tidur gitu kan. Itu kayak ya Allah, maaf ya. Kayaknya kita pengen jedot-jedot tembok gitu ya. Makanya suka nggak habis pikir sama berita-berita di luar sana yang banyak orang yang tega sama anak sendiri tuh. Aduh, nggak tahu deh tuh ini. Ya emang kita jadi orang tua, apalagi kita harus terus belajar gitu ya. Belajar. Kayak gitu. Orang menjadi orang tua, ilmunya istilahnya kita harus cari ilmunya sampai seumur hidup deh kayaknya Mbak. Apalagi zaman sekarang, nggak habis.